Bagi teman-teman yang mungkin baru ketemu sama Raymond, dia adalah CEO dan co-founder dari Ternak Uang. Ya, dan mungkin juga sebagian teman-teman juga dengar kisahnya, menarik banget Ternak Uang ya. Jadi sempat dibully oleh netizen. Dramanya Twitter nggak habis-habis, aduh bertubi-tubi. Ya, nah kali ini teman-teman semuanya kita nggak akan ngomongin tentang Ternak Uangnya, kenapanya dan sebagainya, karena udah banyak yang ngebahas itu, bro ya. Nah, kali ini teman-teman semuanya, justru yang kita pengen fokusin adalah lessons learn-nya. Karena begitu gua nonton video lu tuh, wah ini tuh semua orang Indonesia ya, khususnya pelaku startup, anak muda kudu nonton gitu. Waduh. Jadi yang nonton tuh bukan cuma yang kisah-kisah yang, wah gue berhasil dapat funding sekian, fundraising gitu kan. Lo kagak tahu gitu ya. Lo masuk kemana sebenarnya gitu. Dan namanya bisnis, gue sekarang ada 7 bisnis. Ya. Sebelumnya ada banyak lagi gitu. Cuman kan nggak semuanya berhasil kan. Ada yang flop. Yang sekarang 7 pun juga yang ini lagi bagus, yang ini lagi turun. I mean, that's life gitu. Benar. Malah yang paling penting itu adalah teman-teman semuanya adalah lessons learned dalam prosesnya. Dan itu yang gue pengen ekstrak nih dari Raymond ini ya. Lessons learned-nya apa? Sehingga kita nggak jatuh di lubang yang sama. Dan kalau bisa bahkan kita bisa menemukan hal yang lebih baik lagi. Dan yang berikutnya adalah kita akan ngomongin what next-nya. Ini seru banget nih ya. Dari lessons learn-nya Raymond, pasti dia sekarang punya sesuatu yang pasti akan jauh lebih bagus. Dan itu kita pengen gali lebih dalam. Amin. First thing first nih, bro. Recap dikit dulu dong tentang Ternak Uangnya. Kita nggak akan ngomongin terlalu dalam di situ, bro. Cuman kan sebelum kita ngomongin lessons learn-nya nih, mungkin bagi teman-teman yang belum update ya tentang apa yang terjadi, jadi dia tahu konteksnya. Boleh nggak? Jadi Raymond Chin sebenarnya mulainya dikenal gara-gara Ternak Uang. Because I built Ternak Uang terus jadi public founder. Kayaknya salah satu waktu itu yang suka cerita, wih investment diterima di deketin investor ini, kok publik banget gitu. Akhirnya bangun nama personal dari sana gitu. Tapi pas waktu itu tuh Ternak Uang kita tuh ngelakuin sesuatu yang bisa dibilang nggak ada brand lain bisa lakuin di periode itu. Jadi kita jadi the fastest growing financial media / education company untuk milenial sama Gen Z. The fastest one. Tapi ya kalau dipikir-pikir lagi, timingnya pas banget. Pandemi, semua orang naik banget di TikTok dan lain-lain. Kalau salah satu co-founder kita juga di Timothy namanya. Plus ada yang jatuh waktu itu. Yang depannya J, tapi nggak boleh sebut ya. gitu. Jadi timingnya pas banget gitu loh. And semua preparation yang kita punya, including experience gue selama 7 tahun terakhir di digital, agency, habis itu bangun startup gagal jadi VP, itu tuh pas banget waktunya. Akhirnya waktu itu kita ngelakuin sesuatu yang nggak bisa dilakukan sama brand lain. Semua brand finance di Indonesia tuh waktu itu berkaca sama kita. Kenapa kita nggak bisa ambil market milenial sama Gen Z? Finance is always complicated. Mau belajar tentang cash flow, kok ada rumus-rumusnya gini-ginian. Mau belajar tentang investment, valuasi saham, kok harus gini-gini gitu. So, tesis kita simple. Ya, bikin finance simple. And kita berhasil. Memes, kita bikin jokes di Instagram. Report yang biasanya 200 halaman, kita bisa summarize jadi 6-8 halaman. Salah satu IPO, kita fitur terus gampang banget dimengerti. Jadi, sebenarnya simple tesisnya gitu. Akhirnya waktu itu kita di-invest. Di-approach sama banyak investor, kita tolak. Kita di-invest, tapi waktu itu mikirnya, oke nih, kita udah grow cepat banget. Kita mau lebih cepat lagi gitu. Waktu itu kita profitable, bagus. Tahun pertama revenue-nya di atas $1 juta dan kita marginnya di atas 30% net sebenarnya. Dan itu bagus banget. Tapi waktu itu kok kayak bisnis biasa aja gitu. Ini masih agak naif ya. Maksudnya bisnis biasa itu apa? Kayak ya udah jalan aja gitu as a media, as a business gitu. Sedangkan dulu masih ada harapan kok startup ini keren ya, udah fundraising segitu. Wih, masuk di news di mana-mana, dipegang siapa gitu. Dan waktu itu masih kayak gitu, masih ada. Walaupun udah punya pengalaman banyak, tapi tetap waktu itu ngeliat, fundraising tuh keren banget. Jadi waktu ini sebelum ada investor nih? Belum ada. Akhirnya kita di-approach sama salah satu, ternyata Timothy sama Felicia waktu itu adore sama satu sosok, yaitu Patrick Waluyo. Pak Patrick Waluyo itu emang terkenal ya, North Star, cerita Gojek dan lain-lain. Ya udah, kita mau jadi Gojek gimana caranya gitu. So ya kita harus di-invest sama orang yang pernah ngejalanin Gojek gitu kan. Ya udah akhirnya kita terima investmentnya dan di sana learning paling banyak tuh di sana. Kita udah punya filosofi pas kita ngejalanin startup di awal. Tapi kita follow the herd. Kita terima duit, nggak mungkin dong duitnya nggak dipakai. Kita burning, banyak uang, marketing, teknologi paling banyak. Karena sebelumnya kita fokus edukasi, kita mau fokus fintech nih. Waktu itu, kita sebut brand aja ya, kita mau saingan sama Ajaib sama Stockbit waktu itu. Tapi tesisnya satu,
We have the millennial sama Gen Z market. Yang beda millennial sama Gen Z market apa? They listen to their friends more than the expert gitu loh. Ya udah kita mau gabungin social media. Waktu itu sempat spill juga banyak banget mock-up-nya. I think it's a good idea. Ternyata downturn. Tiba-tiba investors pada kejadian ya, ekonomi lagi nggak baik-baik aja gara-gara content creator itu tuh yang ngomongin 2023. Nggak tahu siapa. Nggak apa-apa, ngomongin diri sendiri tuh boleh bro. Yang nggak boleh ngomongin orang lain. Akhirnya kita rem keras. Kita rem keras daripada kita takut terjun ke jurang yang lebih dalam. It's not an easy decision. Bayangin kita dari 80-an orang, hampir 100 orang, kita harus lay off, kita harus back to core business model. Tapi yang gue lumayan bangga waktu itu, dari yang segendut itu, fokus burning startup, dalam 2 bulan kita langsung pivot back to profitability. Jadi dalam 2 bulan langsung profit? Dalam 2 bulan. Tapi itu a very hard decision. Lay off, efisiensi, tech-nya kita harus rombak lagi balik ke awal, microservice ke monolithic, terus kayak, wah itu akhirnya dari sana pelajarannya ya kita gimana ya, bisa bilang force major juga iya, tapi kadang kita harus ingat core kita loh. Jadi kalau misalnya ngebangun startup, jangan lupa ya at the core of business itu profitability sama sustainability. Kita boleh betting on the future, tapi kita tetap harus ada resiko, analisa resikonya juga gitu. Apakah decision yang kita bikin sekarang bisa berdampak bagus atau buruk selama berapa tahun ke depan gitu. Jadi summary recap cerita Ternak Uang tuh kayak gitu sebenarnya. Dan itu ceritanya lebih panjang lagi ya kalau nonton videonya Raymond nanti ya. Judul apa bro? Yang lo jujur tentang Ternak Uang. Jujur tentang Ternak Uang. Itu jujur sejujur-jujurnya yang paling bisa jujur tanpa menjelekan orang lain. Intinya kayak gitu. Dan itu bagus banget. Jadi cara Raymond cerita itu ngebuat kita bisa ngebayangin dan bisa empathize dengan dia tanpa ada pembelaan apapun ya. Itu tanpa ada pembelaan apapun. Menurut gue keren. I take responsibility karena mau gimana pun as a leader sebagai CEO, mau timnya salah, lu salah. You have to take responsibility. Kita nggak bisa kayak cuci tangan kan. Soalnya at the end yang paling penting dari sini adalah share the story biar orang tahu pelajarannya bisa diambil dari orang lain gitu kan. Nah, jadi ini recap aja teman-teman semuanya ya. Ternak Orang tuh bertumbuh dengan sangat-sangat cepat ya sampai satu titik. Kemudian akhirnya Raymond memutuskan untuk scale down. Jadi kalau di startup itu ngomongnya selalu scale up ya. Ini malah justru scale down. Dan itu agresif istilah. Agresif banget. Agresif itu dalam hal jumlah SDM-nya terpaksa harus ada pengurangan. Benar. Ya. Kemudian juga dari services-nya juga berkurang. Gitu ya. Benar. Nah, di sini nih teman-teman ya. Kita mulai masuk nih ngomongin nih pembelajaran nih. Karena gue sendiri, honestly gue pengen belajar. So, ngomongin scaling down. Gue punya banyak pertanyaan. Tapi gue mulai dengan nih, nanti ujungnya adalah ke lessons learned ya, yang gue pengen ekstrak dari lo nih ya. Kan gini kan, pasti ada pemicu dong ketika lo mutusin gue mau scale down. Gitu. Yang lain-lain scale up kok gitu ya, dan masih terus bakar uang dan lain sebagainya, atau mungkin nggak bakar uang lagi zaman sekarang lah ya. Tapi mereka stay dengan bisnis model yang sama, dengan minimum scale yang sama, cuman dicari supaya path to profitability-nya lebih clear gitu kan. Benar. Kan playbook-nya kan kayak gitu nih sekarang, gitu kan ya. Tapi nggak sampai kayak lu scale down gitu. Dan balikin duit investor. Menurut gue itu yang keren. Ya, so pasti kan ada pemicunya tuh. Gitu. Tadi lu sempat nyebut tentang investor. Nah, gue pengen masuk ke situ dulu sebelum nanti mungkin aspek yang lu tadi sempat sebut juga tentang lu harus tahu core bisnis lo apa dan sebagainya. Itu udah agak sedikit teknis. Gue taruhnya agak belakang ya. Gue ngomong yang agak gede dulu strategik ya. Ngomongin tentang investor gitu. Sejauh mana investor dengan investment-nya itu berpengaruh terhadap keputusan lu scaling down? Kalau teman-teman di sini yang ngejalanin startup, ada satu dokumen namanya shareholder agreement. Dan biasa dokumen itu yang paling ngedictate harus ngapain, bisa ngapain. Kalau misalnya ada investor lain gimana, kalau mau exit, mau jual perusahaannya gimana, dan lain-lain itu tertera di sana. Tapi sebenarnya yang banyak yang perlu dipikirkan juga itu di luar dokumennya, informalnya. Jadi kalau misalnya, jadi gini, selama ini tuh kita bikin bisnis dari sisi pelaku, bikin startup dari sisi pelaku. Tapi pernah nggak kita coba posisiin diri atau empathize dari sisi investor? So pada umumnya, why do investors invest in startup? Kenapa mereka invest in startup? Karena mereka operate sebagai fund, mau VC atau PE atau private fund atau apapun itulah. Intinya they wanna make money. Mereka mau make money. Dan ini banyak yang nggak bahas nih. Kalau dia invest di startup, essentially startup kita yang bagi kita itu our lifeline, bisnis kita. Ini yang kita harus gede banget. For some, nggak bisa bilang semua juga ya, tapi I think ini investment perspektif ya. Startup itu aset investasi.
kalau taruh di sini dengan harga segini, startup ini harus naik dong harganya. Benar kan? Valuasinya harus naik harganya. Dan di era sebelum 2023 happen dan winter ini ya, cara naikin valuasi, semua orang di dunia masih percaya dengan ya udah nggak perlu profit, paradigmanya masih ada. Yang penting grow aja. Dan kadang beberapa startup tuh dipaksa untuk grow secara tidak sehat. Jadi itu yang perspektif harus dilihat. Invest sebagai aset, aset ini harus berkembang harganya. Jadi kalau dulu ada istilahnya terkenal tuh dari zaman-zamannya Masayoshi Son tuh, dibilang growth at all cost. Harganya apa mau gerusa-gerusu, mau bakar duit, pokoknya grow. Biar perusahaannya harganya naik, biar investornya cuan, kayak gitu. Itu sisi mungkin apa ya? Itu kalau bahasa jahatnya ya, perspektif dilihat sebagai investor gitu. So, apa yang mereka mau ya simple, pas mereka invest, mereka mau kita grow. Yang untung buat mereka ya grow secara valuasi gitu. Nah, trikinya grow secara valuasi itu tuh nggak banyak di-understand sama banyak pelaku startup. Kalau secara fundamental, profit kita naik, omset kita naik, of course valuasi naik gitu loh. Tapi gue mau bilang bahasanya apa ya? Ada namanya perkungfuan di dunia ini. Ada kungfunya gitu loh. Dan honestly itu emang happening di seluruh dunia, bukan di Indonesia gitu. Gimana startup ini bisa dicantikin, di apa, and then sell at higher price dan lain-lain. So first and foremost, understand the investor gitu. Investornya tuh style-nya gimana, maunya gimana. Ada yang founder friendly, ada yang cuma yang penting angka aja, ada yang gimana gitu. Nah waktu itu pas kita terima investment dari salah satunya Pak Patrick Waluyo, kita lihat sinerginya. Jadi kita lihat beberapa portfolionya, kita lihat oh ini ada banyak financial arm lain yang kita bisa collaborate, dan pas di investment kita tesisnya waktu itu sama, social investing. Karena the education business atau information business itu nggak se-scalable itu. Jadi we realize that. Walaupun kita mau mimpinya jadi the Bloomberg of Indonesia, kita mau bikin routers atau apa gitu, kayak premium gitu. Tapi market Indonesia nggak segede itu waktu itu. Jadi pas kita mau ke social investing, kita ada dua jalur. Satu, fundraise lagi, karena fintech itu mahal. Kita pas akuisisi... lo pengen bertransisi dari edutech jadi fintech gitu. Jadi fintech waktu itu. Dan itu memang apa namanya yang diinginkan oleh investors, karena itu lebih scalable, lebih cuan, lebih bisa pitch. Didongkrak gitu. Iya, yang kita pitch dan setuju. Soalnya ide itu datangnya berarti dari lu ya, dari teman-teman founders ya? Iya, dari kita. Going fintech itu ya? Soalnya mikirnya gini, kita punya masanya, tapi kalau di startup tuh ada namanya LTV. LTV itu maksudnya satu customer tuh bisa spend berapa banyak sih sama kita. Kalau edukasi tuh abis udah pinter udah gitu kan ya. Terus kayak oke, berarti LTV-nya kalau data kita ya, LTV-nya tuh 2 sampai 3 juta. Tapi terus 10 tahun kemudian dia ngapain? Masa kita kehilangan customer gitu kan? So fintech is the way untuk bikin mereka stay sama kita jangka panjang. LTV-nya bisa sampai 10 juta, 20 juta rupiah. Yang bikin, karena gue inget banget pas kita di pitch, dia tanya, how do you reach $100 million gitu. Terus mikir dong, 1,4 T, gimana ya? Mentok, edtech tuh mentok. In my opinion, my edtech itu mentok karena niche gitu. Oke, then we need to go fintech gitu. Akhirnya ambil jalur itu. Kita bisa ambil jalur fundraise, waktu itu mau beli sekuritas, udah ada beberapa harga, 55 miliar, ada yang 65 miliar, itu harus beli, terus harus siapin duitnya, tanam, teknologi juga mahal. Atau kita ambil opsi JV, atau joint venture. Jadi kita nggak perlu dilute, kita nggak perlu fundraise banyak, kita JV, dan itu sebenarnya tipping point-nya. Tipping point-nya tuh, kita dari awal, tim investment, kita tahu kita mau ke arah JV. Tapi along the way, JV kan melibatkan dua pihak, ya kan? Pihak kita yes, pihak ini no, nggak bisa jalan. Dan situasi global ini, situasi tech winter ini nggak bisa dikontrol. So, pas force major-nya happen, JV ini nggak happen, and itu 4-6 bulan hidup gua pour di sana, untuk fintech, untuk kayak setiap hari, kadang datang kantornya terus, buat koordinasi secara regulasi dan lain-lain. It didn't happen. Dan jujur, itu salah satu trigger point-nya kenapa mau balikin duit investment. Padahal kan seharusnya bisa ya udah coba pivot gitu loh. Tapi di situasi itu tuh kayak ini one of the lowest moment in my life. Sebenarnya waktu itu pertama kali seumur hidup ke psikolog. Kayak kok ini perusahaan gua, startup gua, tapi I don't have control. Kok kayaknya my success itu bergantung sama situasi-situasi eksternal waktu itu. Ada beberapa hal lain yang sebenarnya nggak wise untuk diceritain, tapi overall story-nya kayak gitu. Pas waktu itu, ternyata ini yang dialamin seorang startup founder. Ternyata emang harus terima pill-nya, pas investors masuk, partner masuk, kita harus ingat opininya mereka.
Jadi kita nggak bener-bener sendiri lagi gitu. Jadi kalau di beberapa universitas di Indonesia, ternama business management sekarang beda nih. Bisnis sudah bukan tentang making profit, tapi maximizing shareholder value, meningkatkan nilai shareholder itu. Ya udah, itu jadi permainannya beda gitu. Beda dibanding kalau sekarang bikin bisnis kayak toko atau online shop dan lain yang bener-bener kita gitu. Jadi waktu itu akhirnya itu yang nge-trigger. Ya udah deh, I think ini juga nggak works. Dan considering kalau balikin investment itu tuh good thing. Setelah ngomong sama banyak VC sama PE, problem kan dua. Satu, investmentnya turun, karena banyak startup down run lah istilahnya kan, valuasi menurun atau pilot. Dua, problemnya liquidity. Mau mereka cairin pun nggak bisa sebenarnya. Situasi di investment kan selalu kayak gitu. Akhirnya kita offer both. Kita offer turunnya juga sekitar 30%. Jadi duit investment berapa puluh miliar, 30% tuh udah kepake. Tapi dibalikin 70% tuh still a very good situation dan liquid. Jadi nggak nyangkut gitu berapa tahun kemudian. Bagi kita juga bagus. Oke, capek, dan kita mau coba jalanin bisnis cara kita sendiri, dan kita mau explore hal-hal lain, ya udah. Jadi triggernya di sana sebenarnya. Oke, so lessons learned number one adalah kenali alasan kenapa investor mau invest gitu. Dan setiap investor beda-beda agendanya. Setiap gitu ya? investor beda-beda. Oke. Stylenya pun beda-beda, agendanya beda-beda. Oke. Nah, tadi itu yang gue pengen clarify dikit ya. Jadi yang pitch fintech itu sebenarnya teman-teman tanah uang ke calon investor ya. Jadi sebelumnya kan cuma attack aja ya, tanah uang. Terus ketika mau raise funding, ya harus ada sesuatu yang scalable gitu ya. Selalu Makanya lu pitch fintech. Jadi fintech itu emang idenya teman-teman ya? Yes, soalnya pas kita pitch Sequoia waktu itu, kita di-scout kan untuk masuk akselerator program mereka namanya Search. Pas kita pitch, numbers are great, founders are great, the asset social media are great, but the business model is not scalable. Ini doang kan sebenarnya kan. Ya itu lesson yang lo dapat. Makanya lo akhirnya mengusulkan bertransformasi jadi fintech. Benar. Dan ketika lo ke Patrick Waluyo itu ke fintech itu ya berarti ya? Atau lo masih ada idenya? gitu? Yes, sebenarnya edtech. Dan mereka okay with edtech. Tapi pas dilempar kayak how do you reach $100 million? Baru di situ lo pitch yang fintechnya. Baru it develops. Itu. Terus kan lo katanya building joint ventures. Jadi lo bukannya lo jaga supaya sahamnya nggak terdilusi, ya kan? Idenya gitu ya. Benar. Terus lo buat joint ventures. Joint venture itu berarti perusahaan barukah yang itu dimiliki kedua-duanya? Benar. Nanti Ternak Uang sama satu entity ini punya perusahaan baru. Gitu. Idenya begitu? Idenya begitu. Tapi itu tidak terjadi? Tidak terjadi. Gue pengen dudukin di kepala gue dulu ya. Kan Tanah Uang udah punya bisnis edtech nih. Benar. Dan itu kan profitable. Terus lo mau buat perusahaan baru nih, patungan. Sama yang satu lagi nih. Benar. Ini nggak terjadi nih. Nggak terjadi. Kan harusnya nggak ngefek yang sini kan. Nah, tapi ya, ini mati aja udah. Nah, ini pelajaran sama nih kayak Meta nih. Kayak Meta. Reality Labs mereka kan harusnya gini, ada analisa dari luar kenapa Meta bisa sampai layoff segini-gininya gitu. Mereka kan konsolidasi di satu company semua gitu. Padahal they should separate the business kan. Social media business, metaverse business. This burning money nggak masalah, tapi ini tetap bisa difokusin untuk bisa sustainable. Tapi ternyata mereka fokus ke sini, bikin market share mereka bisa tergerus sama TikTok gitu. Jadi that's the mistake we made juga. Waktu itu kita konsolidasi. Pas kita ada panggil IT consultant dari India, yang dulu emang suka ngerjain portfolio itu banyak fintech di Indonesia. Wah, we spend a lot. Kita spend. Dan itu consolidated di edtech-nya itu gitu loh. Tapi jangan lupa juga kalau kasusnya sama kayak Meta. Pas kita fokus ke yang lain, yang ini kan jadi kayak beda kan. Jadi growth di tahun pertama kita tuh nggak sustainable ke tahun kedua karena kita tahu ini gagal nggak apa-apa. Karena we have this. Karena kan gini, edtech itu bukan asetnya. Edtech itu monetization modelnya. Asetnya tuh brand kita. Brand monetize lewat edtech, that's how we make money. Jadi edtech-nya itu sebenarnya kita sacrifice fokusnya sedikit untuk fokus ke fintech, biar pindah monetize-nya ke fintech gitu. That was the idea. That was the idea gitu loh. Dan akhirnya ya karena semuanya jadi satu, fokusnya jadi pindah. satu itu maksudnya apa ya? Kan itu kan tetap two separate business kan? Edtech-nya sendiri, yang fintech-nya sendiri. Atau lu merge tuh bener? Nah, harusnya separate business. Yang kemarin lo lakukan? Jadi satu. Jadi timnya begitu yang ini begini problem, yang ini ke bawah. Ke bawah. And that's my mistake. Dan terus, tapi dalam hati kayak gini, gila, gue bodoh banget ya kenapa nggak dari dulu kayak gitu ya. Tapi dalam hati mikir, oh Mark Zuckerberg juga kayak gitu. Ya kayak jelek-jelek amat dah gitu. Oke. Clear. PT-nya kan masih PT yang si ini kan, si edtech itu kan. Yang sekarang masih running juga kan. Masih itu kan, running gitu juga. Nah, investornya itu yang masuk itu berarti untuk yang GV aja ya?
Nggak, Yang sebenarnya efeknya juga. di holdingnya, benar. Oh, itu dia juga yang bikin efek ya. Benar. Oke. Jadi ya, challenging-nya di sana lah. Oke. Benar. So, kemudian memutuskan untuk scale down, itu berarti pemicunya pertama adalah, kok ini nggak kejadian-kejadian nih GV-nya. Gitu kan. Sementara kita udah pour money, heart, time, everything lah ke situ gitu ya. And sacrificing this one. And sacrificing this one yang ini profitable. Waktu Yeah. pas lagi sebelum gonjang-ganjing ini kan Benar, gitu ya. benar. Gitu. Oh, sebenarnya one thing. Pas di invest, ini nggak jadi profitable. Ini pun kita burn. Oh iya. Karena waktu itu kita mikir kayak gini, strateginya untuk kita bisa menangin ini, kita perlu bikin attack-nya tuh Iya. crazy value. Iya. Jadi kalau di bisnis kan ada namanya unit economics gitu. Per customer dapat apa, cost-nya berapa, revenue-nya berapa. Kita waktu itu tuh minus. Karena kita ngasih banyak banget value di harga yang nggak make sense, server cost nggak masuk, semua cost nggak masuk, tapi kita nggak apa-apa gitu loh. Karena kita tahu juga lagi mau naikin value yang dari sini kan. Exactly, tapi pas, wah gila. Ya, jadi waktu itu tuh lumayan, stresnya itu nggak bisa diajarin sih. So, kenapa kok lo nggak milih untuk, ini sekali lagi konteksnya adalah lesson learned ya, jadi kan kita nggak tertarik untuk ngulik-ngulik masa lalu, cari siapa yang salah dan sebagainya kan, udahlah, itu udah lewat lah ya. Tapi gue pengen belajar dari pengalaman lo. Kenapa kok nggak memilih untuk satu, fight, ya, ini harus happen nih JV-nya gitu. Kalau misalnya nggak malu sama yang lain, atau misalnya diganti ulang kayak kerjasamanya gitu ya, atau malah pivot aja gitu. Benar. Daripada lu scale down dan kayak mundur 2 tahun gitu, Iya, mundur 2 start tahun, over benar. again Iya, gitu benar. ya. Kenapa bukan itu yang lu pilih? Nah ini yang kayaknya gue belum ceritain tempat lain juga ya. Tapi in reality, especially gini, binatang tuh baru kelihatan taringnya pas dia di corner, gitu kan? Bener-bener pas in a very stressful situation tuh baru kelihatan taringnya gitu. Waktu itu kita udah coba mau pivot. Kita explore wealth management, kita aggregator, connect API, jadi kita nggak invest banyak di tech gitu loh. Jadi kita udah explore banyak. Tapi setiap kita explore, kita validate dong. Kita validate marketnya, competitor landscape-nya, kita validate monetization modelnya. Nggak ada yang sebagus itu. Pas kita masuk, kita nggak punya USP yang kuat untuk kita pivot ke model itu. Okay. Nah, yang kedua, akhirnya oke, kita mau fight aja sekarang, apa kita udahan gitu loh. Nah ini yang gue nggak ceritain di video gue sih, kayak susah banget untuk dijelasin di video, atau susah banget untuk dijelasin dimanapun, how stressful the situation was gitu loh. Okay. Itu bener-bener, karena banyak yang nggak bisa diceritain juga, itu bener-bener stressful banget. Yeah. Kayak tektokan semua gitu. Dan waktu itu, akhirnya it brings the worst out of me juga. Emosional, dan lain-lain gitu. Yang bikin, yang capek itu bukan sebenarnya situasi rasional, tapi situasi emosionalnya. Okay. Ya, Di dalam tim? Di dalam tim. Okay. I'll be honest, di antara co-founders. Okay. Me, Timothy, sama Felicia, kenapa di publik juga so nanya, kok gue nggak pernah bertiga lagi nih, nggak pernah apa gitu. Karena ada yang pecah di sana. Gitu. Kita, analoginya kan startup tuh kayak anak ya. Kita tuh just stay together untuk anak ini gitu loh. Jadi parents lah, founders tuh kayak parents gitu ya. Kayak parents, benar. Tapi kan akhirnya anak ini, setelah dibalikin duit investmentnya, there's no obligation untuk anak ini harus, analoginya udah remaja nih, udah nggak harus jagain sama orang tuanya. Diasuh lagi gitu, nggak perlu diasuh kan. Nah, akhirnya gara-gara situasi itu, final meeting, kita mau fight lagi nggak? Kita mau bagusin ini, apa mau go explore other things? Akhirnya ya, udah calm, we want to explore other things gitu loh. Okay. Tapi in a way tetap responsible dengan ternak uang. Timnya sekarang masih running, we're still running profitable. Tapi ya conventional business. Jadi kalau ditanya, which is sebenarnya fine kalau dalam konteks users ya, pelanggan gitu nah ya. sebenarnya fine. Iya kan, fine, malah justru jangan-jangan bagi pelanggan tuh bagus ya, karena ada kepastian di sana, value-nya juga clear gitu ya. Sustainable juga gitu. Sustainable juga, as a business juga sustainable. Yeah. Terus kita ekspor B2B, kita ekspor B2B2C, we do corporate training dan lain-lain gitu. Jadi lebih Oke. So kenapa nggak pivot? Karena tadi ya setelah dievaluasi ternyata nggak cocok ke sana. Terus kenapa nggak fight? Kayak apa ya, fighting a losing battle gitu ya. Dan juga situasinya udah nggak oke lagi kan, kalau fighting itu kan perlu kekompakan, tenaga lagi, kompak lagi, dan hati lain-lain yang gitu. tenang gitu ya. Yeah. Ternyata itu nggak kondusif lagi. Nggak kondusif lagi. Dan akhirnya daripada udah maju perang yang belum tentu berhasil, kitanya sendiri aja nggak see eye to eye gitu misalnya. Kan itu kan berarti kan lebih bodoh lagi, quote and quote gitu ya. Yes. Makanya ada quote, sebenarnya ada quote satu yang kayak, cari bisnis partner itu kayak lebih penting daripada pernikahan. Lu bilang kayak, wih, gitu. Ya soalnya udah berubah uang, tapi kalau ngomong sama billionaire kayak salah satu orang terkaya di Indonesia, dibilang kayak,
kalau mau sukses pilih istri yang benar gitu. Jadi yang mana nih tapi itu ada benernya sih. Having a partner, kita tuh komplement banget. Kita bertiga tuh komplement banget gitu loh. Tapi pas lagi ke pressure, I made my mistakes, emosional, semuanya heated. Jadi kayak ada sesuatu di sana yang kayak, oh kesannya kok ada yang berbeda di sini. Terus kelihatan kayak susah, needs a lot of effort untuk kayak join forces lagi, bangun ini bareng-bareng lagi gitu. Nah, dengan scale down ini, dan teman-teman kan masing-masing ya, Timothy, Felicia, lu kan juga punya bisnis sendiri yang dijalankan. Itu yang megang ternak uang siapa? Ternak uang, again, ini kan baru pertama kali lagi di-share di publik. Harusnya mau diceritain di e-commerce sih, tapi boleh di-spill aja di sini. Felicia itu udah keluar dari per November tahun lalu sebenarnya. Dan dia yang pertama untuk ini I don't think ini jalannya, dia keluar, terus sisa gue sama Timothy. Nah, Timothy sekarang udah di tahap pasif juga. Jadi kita lagi figure out, ini karena sebenarnya gini, PT lama tuh masih jalan, tapi kita mau pindahin ke PT baru. For the sake of kita bersih-bersih semuanya yang di sini, terus kita start fresh lah. Jadi kayak simbolisnya start fresh, bakal ada something new yang belum bisa di spill juga, start fresh lagi. Tapi for now, sebenarnya strukturnya masih ada me and Timothy, sisa berdua. Tapi and then kita bakal ada meeting lagi untuk kayak siapa nih yang bakal mau berlanjutin, and then the decision will come from there gitu. Tapi itu surprise belum bisa di-announce dulu. Yang CEO-nya berarti masih gue pribadi, masih. Apakah nanti akan dioper ke orang lain yang profesional atau dipegang tuh masih rahasia berarti ya? Not in the near term. Nggak dalam waktu dekat. Foundersnya tetap akan terlibat jadi CEO nanti? Me personally ya. Me personally ya. Karena itu kan I think itu $1 million questions-nya banyak teman-teman ya. Gitu. Salah satu kenapa orang mau masuk ke tanah uang tuh karena ada figur lu juga di sana, kan figur Timothy juga di sana, Felicia dulu di sana juga gitu ya. Sehingga itu kan yang ngebangun trust dan authority kan. Benar. Gitu kan. Everybody bisa ngebuatin media kok, everybody bisa ngomong gitu ya. Tapi at the end of the day kan who do you trust with your money? Gitu kan. Believe it or not, orang ya kan gitu. Itu yang bikin Sequoia tertarik sama kita. Pas kita ada satu deck khusus kayak foundernya itu public, nih ada followernya gitu-gitu. Kita pertama kali ke investor kayak gitu. Dari dulu tuh nggak pernah kayak gitu. Tapi itu jadi salah satu selling point juga sebenarnya. Oke, so teman-teman semuanya ini saya udah dapat banyak nih. Pertama adalah knowing your investors, tahu stylenya dia, agendanya dia dan lain sebagainya. Hati-hati ketika ngebaca term sheets dan juga semua shareholder agreement, semuanya. Ya, make sure bahwa dan mikirnya nggak boleh pendek ya, gara-gara wah gue yang penting bisa dapat duit gitu ya. Itu bisa jadi jebakan kan gitu kan. Jadi kita harus benar-benar di-scrutinize gitu ya. Kalau perlu ada teman lawyer ya, orang legal, bantuin dong gue gitu. Risikonya apa aja gitu ya. Oke, itu nomor satu. Yang kedua adalah kalau gue lihat tadi itu lo semua investasi lo taruh dalam satu keranjang lo, ya kan? Benar. Bahkan yang udah jelas profitable lo sacrifice tadi ya, lo merge dengan sesuatu yang nggak jelas. Dan di video lo tuh lo cerita bahwa nggak ada hitam di atas putih ya untuk yang itu juga. Gitu kan. Jadi gentleman agreement di awal sebenarnya bakal terjadi, tapi ternyata nggak terjadi. Jadi ya another lesson juga. Makanya kok lo bisa sih mempertaruhkan segalanya over something yang itu gentleman agreement doang gitu? Dulu tuh kayak gini, gentleman agreement itu bukan sesuatu yang bisa diremehkan juga gitu. Because your word is your bond. Jadi gitu. Jadi ketika dunia lagi baik-baik aja. Ketika dunia lagi baik-baik aja. Ketika lagi teh winter semua susah. Benar. Nah makanya kita nggak lihat really long enough gitu loh. Kayak apa implikasinya. Sebenarnya kan hal-hal kayak gitu, mitigasi itu comes from where? Comes from experience kan. Dan gue nggak pernah seumur hidup ngalamin yang kayak gini. So the next term pasti. Tapi waktu itu ya lessonnya ya mungkin lebih bagus lagi kalau di solidify di atas kertas gitu. Itu emang waktu itu nggak ada kontrak. Atau mungkin juga karena ini ya, nggak tahu nih, gue coba berempati aja gitu. Ngebayangin lu very young, belum pernah dapat investors dan punya impian besar, terus kemudian ada investors yang luar biasa hebat di sana, terus kayak udah gue percaya aja deh gitu. Dan mungkin merasa kayak gue nggak punya hak juga kalau menuntut harus tanda tangan itu siapa gue gitu. Udahlah, gue pegang omongannya dia dulu. Ada nggak perasaan kayak gitu? Ada. Tapi sebenarnya bukan itu sih. Lebih ke kayak gini, they put their trust on us, we should put their trust on them. Tapi bukan karena kayak, kita ngerasa kita di bawah, dia di atas, kita harus kayak terima, kayak segan, enggak. Karena at the end, pas investors masuk, sebenarnya mereka bukan bos kita. Mereka di sana, part of the journey,
pengen ngeliat kita gede juga. So ada perspektifnya juga, karena mereka pasti pengen ngeliat kita gede. Jadi jadi harus dilihat kan di awal kayak intensinya apa. Ada yang bener-bener tipenya shark kayak masuk terserah, pokoknya lo harus grow, maki-maki gitu. Ada yang tipenya kayak gitu. Tapi in my case, investor sama semua partner-partner di sini tuh very good, very very kind gitu loh. Cuma memang ya udah harus di ngertiin. Ini resiko yang nggak bisa diambil, tapi resiko yang udah kita ambil. Artinya ini nggak bisa, ini udah kita ambil. Jadi kayak ya udah mungkin itu bukan jalannya lah buat semuanya. Gitu. Jadi kayak cannot blame anyone sebenarnya. Cuman in the future ketika ada inisiatif itu bagusnya harus dikertasin, benar. Agree. Oke. Kemudian tadi adalah tentang yang lesson learned yang gue dapat juga ya. Adalah tentang founders tadi ya. Karena kan memang kalau ngomongin startup is all about founders kan ya. Jadi bahkan sebagian bilang bahwa investors itu sebenarnya investnya in the founders. Agree, gitu benar. Ya. Bukan pada bisnis konsepnya bahkan, karena itu kan easily duplicated ya. Benar. Tapi founders yang nggak bisa diduplicate gitu. Benar, benar. So finding the right founders ya. Dan gini, gue punya, jadi karena gue ada beberapa bisnis, dan kalau gue bangun bisnis tuh gue nggak mau sendirian, gue selalu pengen sama gue juga. Gitu, harus bareng-bareng gitu, harus cari orang gitu ya. Karena bagi gue lonely. Bisnis tuh aja udah susah, lu jalan sendiri itu sengsara gitu. Exactly. Jadi kalau susah gue pengen susah bareng gitu. Exactly, gue juga kayak sama gitu. Ya? Sama. Jadi kalau seneng kita seneng bareng gitu kan, jadi double gitu. Jadi gue tuh masing-masing bisnis gue punya founder beda-beda bro. Jadi gue dengan set founder yang sama tuh nggak ada lebih dari satu bisnis. Jadi bisnis yang satu foundersnya ini, bisnis ini bisa kayak gitu tuh. Iya sama. Dan gue beruntung ketika pas dulu di awal-awal gue tuh paling muda. Gitu. Dari semuanya? Oh, enggak. Kalau sekarang gue udah paling tua kali. Zaman dulu ketika mulai gue paling muda. Sebagai founders ya. Abis itu satu partner tuh di atas gue 7 tahun di atas gue. Satu lagi tuh 11 tahun di atas gue. Gue jadi paling muda zaman dulu tuh. Nah kita kan ngalamin kayak gitu. Gue ngalamin krisis waktu pas krisis moneter pertama, krisis moneter kedua tuh bisnis gue ngalamin itu semua bro. Oh iya? Serius? Oh, iya. Waduh, gue harus belajar sih dari pengalaman itu sih. Aduh, itu. Dan kita tetap fight maju. Dan sampai sekarang nih di perusahaan-perusahaan yang sejenis kayak perusahaan yang gua omongin sekarang ini udah mulai pecah nih kongsinya nih. Jadi dulu bareng bertiga pecah, terus berdua pecah gitu itu di mana-mana tuh ada. Tapi di gue ini udah 24 tahun ini kita masih stay. Oh ya. Regardless of macam-macam lah yang namanya masalah itu yang udahlah itu sebenarnya tidak ada alasan untuk nggak gabung lagi gitu untuk common sense-nya orang gitu. And yet kita masih stay. Nah, ini gantian nih. Gue harus belajar. What do you think is the key? Kenapa orang bisa stay? Menurut gue ya, karena kita usianya nggak sama. Oh ya? Kalau menurut gue nih. Gue nggak tahu ya. Mungkin harus ada penelitiannya bagi teman-teman mungkin yang tahu kayak gini tulis di kolom komen ya. Menurut lo kayak gimana gitu. Karena waktu itu gue masih muda. Ada yang lebih senior. Ada yang lebih senior lagi. Ya, yang lebih senior ini untungnya dia wise gitu, dia bijak gitu. Nggak mentang-mentang dia paling senior, kemudian dia pengen nguasain semuanya. Jadi ketika kita mau bagi-bagi sesuatu, oke, disesuaikan adil gitu ya. Dia punya ide, nggak harus itu diimplementasikan. Gue dikasih kesempatan gitu. Jadi gue ngerasa diemong sama yang senior ini. Gitu. Yang tengah ini menjebatani nih antara gue dengan yang paling senior gitu. Nah gue anak muda yang suka disuruh-suruh kan, ya namanya anak muda kan. Iya kan, jauh kan jaraknya kan. Ya udah gue yang capek, gue yang lembur, gue yang apa. Yang senior mah santai-santai aja kan. Dia udah punya bisnis yang lain juga gitu. Tapi bagi gue, fine. Gitu. Karena gue dapat wisdomnya dia, gue dapat arahannya dia gitu. Gue merasa dia gak apa-apa gue capek, gue keringetan, gue kayak kerja Rudy gitu. Sementara yang lain-lain kayaknya kok ada mainannya sendiri gitu. Tapi bagi gue gak apa-apa. Karena apa? Karena gue masih muda kan. Gue ngerasa bahwa gue diperlakukan kayak gitu gak apa-apa karena gue masih muda gitu. Gue gak jadi gue gak punya ego, gak merasa harusnya begini dong mas, harusnya begini. Gak bisa, gue masih muda gitu. Dan di saat yang sama gue juga tahu bahwa mereka walaupun kita sering cocok, artinya gini, nggak setuju, berak meja, ada. Oh ya? Oh ada. Cuman at the end of the day, dia nggak tersinggung, yang lebih senior dibandingkan gue juga tahu diri gitu. Aduh, gue kok muda, kok begini gitu. Jadi ada perbedaan usia itu justru mungkin kalau bagi experience gue ya, itu ngefek. Nah, menarik. Kemudian gue belajar dari proses itu bahwa ketika ada founder kumpul nih ya, harus ada pemilihan peran yang tepat di antara misalnya 3 gitu. Gue selalu 3 kalau buat gue. Gue pernah ada yang 1, bisnis gue 4. Tapi gue biasanya gue 3 gitu. Kalau 2 kan misalnya ada konflik gak ada yang nengahin gitu ya, gue pikir ya. Iya, make sense. Jadi gue ambil 3. Jadi lo udah bener tuh terak uang sebenarnya. Iya, sebenarnya 3 benar. Gitu. Cuman mungkin usia lo sama, interestnya juga sama, perannya juga sama. Nah sekarang nih ketika gue buat bisnis baru, kecenderungannya gue yang jadi lebih dominan.
Oh ya? Ya, jadi shareholder ada sih yang gue lebih sedikit ya, tapi mostly gue yang lebih banyak kayak gitu, gue majority gitu. Gue lebih tua gitu. Ya. Gue kalau duduk sama lo, gue tua banget rasanya soalnya. Lo masih muda banget. Nah, akhirnya gue harus mutusin tuh. Oke, gue belajar dari pengalaman gue dulu waktu gue paling muda, ada yang senior kan. Gue harus bijak kayak gitu. Oh, berarti tukar posisi ya? Tukar posisi. Oke. Jadi waktu pas kemarin kita lagi ngomongin buat bisnis tuh, lu kenapa kok ngambil share-nya cuma segitu? Gue bilang gitu. Sayang. Kan nanti yang jalanin bisnisnya kan lu. Bukan gue yang akan keringetan capek gitu. Bukan gue yang risiko terbesar. Gue misalnya kehilangan duit, ya udahlah gitu. Tapi lu, kalau ini nggak works, lu kehilangan segalanya gitu. Saham lo naik, gue bilang. Naikin saham lo. Lo harus majority. Gue bilang begitu. Oh ya? Wah, mas saya nggak punya duit, sebagainya. Lo butuh duit berapa? Coba dihitung. Supaya lo majority, lo butuh duit berapa? Sekian ratus juta gitu misalnya. Gue pinjemin. Gitu. Ini pinjem tanpa bunga. Nanti lo begitu ada dividen, baru nanti dibayarin. Bayarin, gitu, cicil kan? aja. Jadi lo nggak harus bayar apa-apa. Kalau misalnya nggak ada dividen, lo punya utang ke gua. Jadi ini akadnya akad hutang. Gitu. Iya. Ya. Sampai gitu gua. Karena gua akhirnya belajar gitu bahwa at the end of the day kita harus ngambil perannya masing-masing gitu. Benar. Dan yang nggak tahu lah itu tuh inilah pengalaman gua ya. Tapi itu benar sih. Kemarin baru banget mini town hall di Sevenpreneur. Nanti mau dibahas juga. Gue bikin statement kayak gini, kayak great leaders don't create followers, tapi great leaders make future leaders gitu. Apalagi kalau kita udah ngejalanin sesuatu yang belum dijalanin sama orang lain, then it's your job to make sure mereka bisa jadi future leader yang bisa ngejalanin apa yang lu jalanin gitu. Jadi kayak emang the same. Jadi kayak hampir semua bisnis-bisnis sekarang di bawah I treat the same. Jadi sekarang di bawah Sevenpreneur tuh ada beberapa bisnis, beberapa portfolio. Ya sekarang bolanya diputar. Sekarang dulu di posisi ini, sekarang pengen coba extend apa yang dipelajarin ke orang lain gitu. Wow. Oke, ini menarik ya. Jadi ngomongin founders itu memang key. Ya itu. Gue dapat 3 tadi ya. Gue dapat 3. People is key, founder is key. People is key ya. Oke. Berarti lessons yang lain adalah ketika kita bikin bisnis bareng teman-teman, apalagi yang seusia gitu ya, itu harus clear dulu mungkin di depan kali ya. Jadi kayak masing-masing harus punya peran tertentu atau secara sadar ngambil peran tertentu gitu ya. Harus sebenarnya kayak gini. Dulu tuh mikirnya kalau sebagai co-founder kayak yang penting tiga-tiganya jago di hal berbeda, punya posisi berbeda, good gitu misalnya. The business will do well gitu loh. Tapi ternyata in my experience personal sama profesional tuh nggak bisa dipisahin sepenuhnya. Mungkin butuh level of maturity yang tinggi banget untuk bisa pisahin itu secara sepenuhnya gitu. Tapi kalau misalnya kita ngomong landscape founder yang di umur 20-an, makanya banyak VC kalau invest mereka prefer founder yang umurnya di atas 30-an. Sebenarnya itu ada faktanya gitu. Yang di bawah itu harus bisa dapat level of maturity tertentu. Tapi ternyata in my lessons juga selain dari itu karakter sama visi hidupnya masing-masing juga needs to be aligned gitu. Kayak bisa aja kayak gini, gue pengen hal lain, ini pengen hal lain, ini pengen hal lain, tapi kalau ada irisan ya udah jalan bareng gitu. Tapi it would be ideal kalau misalnya visinya atau itu tuh at least deket dan mirip. Karena kalau lagi bagus nggak masalah gitu. Tapi kalau lagi jelek, ini yang beda. Apa yang gue willing to sacrifice sama apa yang mereka willing to sacrifice jadi beda. Tapi ada yang lain dia willing to sacrifice, gue nggak willing gitu. Jadi intinya jangan cuma fokus ke yang bagus doang. Lihat aspek-aspek dari founder atau co-founder yang lain, what would happen kalau misalnya hal jelek happen. Jadi itu hal yang harus benar-benar dipikirin banget gitu loh. Karena nggak semua orang tuh bisa handle pressure, nggak semua orang, ada orang yang malah suka banget pressure, malah itu bikin mereka grow banget gitu. Jadi itu harus mulai dipelajarin, kalau bisa punya founder atau co-founder yang emang udah teman lama, dan udah tahu memang karakternya, gue cocok sama dia gitu. Itu kalau dari personal ya, tapi ada orang lain bilang nggak mesti ya itu at least dari pelajaran dari tanah kayak gitu. Oke, so my next question would be kaitannya dengan Sevenpreneur. Jadi yang sekarang lo lagi ngebangun gitu ya. Tapi sebelum sampai ke sana, gue ada satu pertanyaan yang menggelitik ya. Jadi ini, misalnya knowing what you know now, ya dengan semua pengalaman lo dengan tanah uang, dengan investment dan semua yang kita ceritakan tadi, seandainya lo bisa going back in time. Sebelum semua huru-hara tadi terjadi dan drama tadi terjadi gitu ya, lo masih bertiga sama founders yang lain, ternak uang sebagai edtech gitu ya. What would you do differently? Yang akan lo lakukan berbeda apa? Gue bakal jauh lebih rasional sih. Kayak if we have our core business, kita harus tetap nggak boleh sacrifice core business, karena itu yang bawa kita naik. Kadang kita tuh punya mindset, oke yang bawa kita naik, tapi yang bawa kita ke sini tuh hal lain gitu loh. Kita semena-mena lupain yang ini kayak ya udah biarin aja karena kita bakal pakai batu loncatan lagi untuk sini gitu.
I think that's the wrong mindset. Kita tetap harus tahu roots kita, apa yang bikin kita gede. Mentang-mentang kita ngerasa ada yang lebih bagus, kita lupain yang lebih kecil gitu. Itu juga berlaku di hidup ya. Misalnya sama teman-teman, oh ini teman-teman jadi lupain, nah jangan lupain. Jadi bakal kuatin lagi dan nggak sacrifice the attack. Kedua, I think we will still take the investment. Tapi di rute yang berbeda. Waktu itu karena kita ngerasa pengen gerak cepat, kirain kayak gini, untuk gerak cepat berarti harus kayak all in, gas sampai mentok gitu. Kenyataannya setelah dipikir-pikir lagi, ini bahkan kayak gue sempat reverse financial analysis, lihat what went wrong, bolong-bolongnya di mana, apa yang sebenarnya cost-nya bisa dikontrol dan bet kita yang salah dan benar apa gitu. Dan semuanya konsisten. Karena waktu itu kita nggak terlalu mikir panjang, duit banyak anyway. Oh itu mindset juga. Lihat di bank tuh, wah ada berapa puluh miliar. Jadi kayak lebih nggak pelit gitu. Kalau dulu zaman revenue ya tetap lumayan sih, tapi pelit dulu. Iya. Jadi, bukan pelit lah, maksudnya semuanya dipikirin gitu sebelum keluar uang gitu ya, dikalkulasi ya. Bisa dibilang hampir semuanya tuh decision-nya based on emotional, rasional cuma jadi supporting sedikit. I would change the whole business strategy untuk lebih rasional, hampir semua inisiatif bakal dipikirin lebih panjang, dan mungkin nggak di tahap sampai burning. I wouldn't burn gitu loh. Tapi mungkin ke depannya investment-nya bakal lebih properly allocated ke capital expenditure dibanding kayak misalnya marketing atau apa, tech-nya juga bakal lebih aman. Jadi intinya take back, I would not, gue pasti tetap jalan terhadap uang. Tapi intinya perubahan strateginya yang lebih solid ya, lebih di plan semuanya. Yang kedua mungkin lebih penting, spend more time with my co-founders di luar dari professional life. Karena dulu because professional itu bener-bener gila banget, discussion kita profesional semua gitu loh. Personal ada, we hang out gitu time to time. Tapi ternyata that personal relationship bisa bikin sinergi itu yang positif towards profesional juga gitu. So that's what I would do lah kalau misalnya itu. Tetap akan go ke fintech itu yang tadi itu. I think bakal pertama dikontrakin ya, itu penting. Kedua strateginya dibikin lebih nggak agresif karena jujur ini pertama kali juga pas waktu itu kita tetap mau mainnya valuation game. Kita punya benchmark matrix kan dari fintech lain, kok valuasinya segini dari target GMV, bukan GMV ya, transaction volume sama user segini. Oh, kita mah pasti bisa gitu loh. Dengan uang yang 1/5 mereka burn, kita bisa sampai matrix itu, yaudah fundraise $100 juta gitu misalnya kita. Yaudah fundraise, for the sake of valuation waktu itu mikirnya. I would still go to fintech, tapi not for the sake of valuation. Jadi kita nggak burning, ya nggak fundamental. Kita tetap fokus ke getting customer, getting transaction, dapetin profit, dan lain-lain. Karena sampai sekarang pun, kalau ngomongin ide ini, ke bahkan beberapa teman gue yang lulusan Y Combinator, dibilang, lo harusnya bikin gitu loh. I would use this, di Indonesia tuh pasti kepake banget. Ada aspek itunya yang fintech lain nggak punya, yang lu punya gitu. Ya, I would still do it, tapi caranya berbeda. To recap, emotional take out, rasional dimasukin, caranya dibikin lebih rapi, spend more time with the co-founders. Itu sih kayaknya if I would take back. Wow. Mahal itu. Ya, itu mahal ilmunya itu. Wow. Oke, Sevenpreneur sekarang ya. Jadi ceritain dong. Jadi ini kan mainan baru lu nih ya. Dan I heard good things about it. Ya, gue dengar hal-hal bagus tentang hal itu. Dan very excited to see where it's going. Nih bakalan kemana nanti gitu. Karena sebenarnya passion kita kan sama ya. Education. Kalau lu dulu ke finance. Gue sebenarnya ke finance kagak paham gue. Jadi gue kuliah dulu, akuntansi gak lulus gue. Jadi gue butuh orang-orang kayak lu tuh ngejelasin dengan cara sederhana gitu. Jadi tanda uang tuh bagus, a good thing for me. Tapi finance is not my thing. Tapi bisnis, itu gue suka banget di situ. Apalagi kalau ngeliat anak-anak muda yang berbisnis, yang ngebantu UKM untuk berbisnis. Dan itu kan yang lu lakukan di Sevenpreneur. Gue punya high hopes di Sevenpreneur yang lu pegang dengan lu pembelajaran lu dengan usia lu sangat muda, lu punya experience begitu panjang, lu sempat ngalamin yang kemarin. Itu semua adalah ingredient yang tepat untuk lu jadi somebody in the future gitu. Harapannya gitu. Balik lagi, jadi gue punya high hopes di situ. Ceritain dong gitu, kenapa lu buat Sevenpreneurs, dengan siapa lu buatnya, terus ini mau dibawa kemana ke depannya. How does Sevenpreneur bisa helping people, khususnya entrepreneurs yang ada di luar sana? Secara internal sih kita misinya simple, tapi I think backstory-nya lebih matters ya. I don't have dulu di zaman dibully, nggak ada ambisi hidup sama sekali. Dibully-nya waktu pas Tanah Uang kemarin? Bukan, atau sebelumnya? Dulu banget. Sebenarnya stemnya dari sana. Okay. And business and entrepreneurship itu yang ngebangun self-confidence ya waktu itu. Even
when my dad passed away, pas belum achieve apa-apa, itu tuh trigger semuanya. Ternyata, even when building ternak uang, pas saat bangun ternak uang, I'm passionate about finance, tapi yang drive passion itu dari entrepreneurship gitu loh. Jadi, pas bangun ternak uang, this is an entrepreneurship game, not a finance game for me. That's why, makanya gue punya beberapa co-founder yang it is a finance game. Dan karena waktu itu gue well to talk banget, nggak pernah invest saham waktu itu, kripto pernah, tapi rugi 500 juta. Nggak pernah invest obligasi, nggak pernah setting dana darurat, nggak pernah kayak semuanya lah gitu. I learn from my own company gitu. Jadi waktu itu, oke, gue prime candidate orang yang bakal beli ternak uang. Kalau buktinya gue bisa belajar dari perusahaan yang gue bangun sendiri, dan gue bisa gaungin lagi message itu. Tapi at the end, entrepreneurship dan bangun bisnis itu sesuatu yang ternyata emang jadi passion. Bahkan kalau gue pribadi bilangnya it should ya kalau nggak berubah ya, tapi karena masih muda. It's a purpose that I want to reach gitu. Karena dulu salah satu penyesalan terbesar pas bokap meninggal, belum achieve apa-apa sama sekali, nggak bisa nih gitu. At the end of the day, pas meninggal kita nggak bawa apa-apa selain dari nama atau impact yang kita udah bawa ke society. So ya udah, dari semua pelajaran itu, dari dulu emang suka bantu-bantu bisnis. Even pas lagi ternak uang, suka advice, suka invest di bisnis punya teman, kecil-kecilan gitu. Saya udah, oke, sekarang kita harus semua pelajaran ini pasti ada value-nya buat society. Ya udah, bangun Sevenpreneur. Misinya sebenarnya simple. Indonesia tuh walaupun 60 jutaan UMKM, kenapa entrepreneur cuma 3% something? Karena ini juga baru dapat dari Pak Sandi ya. Karena semuanya itu di kategori mikro gitu. Banyak banget di kategori mikro gitu. Ya, lebih dari 90% di mikro. 99% lebih katanya gitu. Nah, so gimana cara level them up gitu. Nah, terus ngobrol juga Pak Khatib Basri gitu. Kita butuh 3 hal kan, pendampingan, perantara, sama permodalan. Ternyata bukan permodalan yang paling penting, pendampingan yang paling penting gitu. So, education, media, make it fun, ternak uang dibawa ke Sevenpreneur tapi untuk entrepreneur. Tapi ternyata sekarang it grows into something much bigger gitu loh. Kita ada 4 divisi, Sevenpreneur, Seven Labs, Seven Ventures, sama Seven Hub. Labs-nya ini, agak complicated ya baru dijelasin ya. Ada investment banking, strategic management consulting, ada corporate structuring. Kadang kita udah ada 2 nih, kita spin off atau JV sama existing perusahaan. Jadi ujung-ujungnya, karena entrepreneur is a never ending journey kan. Dari 0 ke 10 juta beda. 10 juta ke 100 juta beda, 100 juta ke 1 miliar beda, 1 miliar ke 10 miliar sampai mereka dapat investment, sampai mereka IPO, even post IPO tuh journey-nya beda semua. So, in pursuit of selalu pengen belajar di setiap journey itu, karena belum ngalamin yang sampai IPO, ada partner yang udah sering ngalamin di IPO, kita mau bikin end-to-end entrepreneur ecosystem, siapapun di fase manapun tuh, mereka bisa ke Sevenpreneur and we can help them gitu. Okay. With the right partner, with the right advisory, with the right incubation, kadang the right investment. Hopefully sih di akhir tahun ini udah jadi pipeline gue pribadi untuk membangun private fund. Okay. Jadi targetnya itu di sekitar 300 sampai 500 miliar untuk first fund. Fokusnya emang di 3 tesisnya, consumer goods, healthcare, sama agriculture. Tapi karena kita good-nya di consumer goods, investment ini bisa jadi vehicle kita untuk bantu bisnis-bisnis juga gitu. Selain cuma kasih duit, karena udah pernah ngalamin nih orang yang terima duit, I would do it different. Selain kasih duit, kita nggak bakal kayak langsung lepas atau main arahin doang gitu. Jadi kita bakal bantuin on a strategy basis, kita bantu buka pintu, bantu apa. Jadi kita mau jadi the kind of walk the talk entrepreneur yang ujung-ujungnya ya banyak konglomerasi atau PE, VC nggak punya apa yang gue punya, yaitu media. At the end, everything that I learned di semua ekosistem ini biar bisa di storytelling yang hopefully bisa inspirasi orang dan pelan-pelan orang bisa jadi better entrepreneur gitu along the way gitu. Belajar bukan dari bagusnya doang tapi jeleknya juga gitu. So, itu misinya panjang banget sih di Sevenpreneur sih. So itu bagaimana itu berbeda dengan inkubator, akselerator yang sekarang juga udah banyak kan? Bahkan mereka ada yang sudah jadi private equity juga kan? Benar. Dia invest juga gitu. Bedanya apa dengan itu? Bedanya karena kita aim-nya, sebenarnya gini, dari kecil tuh adore Y Combinator. Nggak tahu kenapa. Karena dari dulu tuh kesannya kayak Y Combinator tuh punya reputasi yang masuk bagus, yang keluar bagus banget gitu. Tapi yang ngebedain dari VC, PE, dan lain-lain, ya balik lagi di kata ekosistemnya itu. Karena kita bukan cuma single activity yang invest terus berharap cuan dari sana, tapi kita ada aktivitas selanjutan yang bikin entrepreneur itu bisa mau ke hub-nya, ke komunitasnya, abis itu mereka bisa ngajar di Sevenpreneur-nya. Jadi pas kita masuk pun mereka bakal kontribut balik ke kita gitu.
Bedanya kan kalau misalnya inkubator, akselerator, atau ini brand aggregator, roll up commerce, atau apapun itulah. Tujuannya kan satu, to make money. Bener kan? Nah, pas bangun Sevenpreneur, ini termasuk partner yang baru, Stanley. Waktu itu gue lumayan agak ngehe sama dia, bilang kan. Dia kan join gitu. Stan, kalau lu join Sevenpreneur, gue punya beberapa moto. Reputation over revenue, impact over income, value over valuation. What I'm doing this itu nggak sekedar mau make money. Gitu. Kalau goalnya make money, mungkin cocok di tempat lain. Tapi Indonesia cuma 3%. Butuh 14% untuk jadi negara maju. Gue pengen Sevenpreneur bisa jadi the single biggest private entity yang bisa kontribut entrepreneur paling banyak di Indonesia. Gue bilang kayak gitu ke dia. Dan kalau misalnya dia nggak align di sana, pasti dia nggak jadi partner gitu. Tapi waktu itu, oke, dari perspektifnya udah beda, bukan cuma investment, bukan cuma buat make money, we wanna do something impactful. Jadi fokusnya itu ini lebih ke impact rather than just making money. Tapi as a business, ya pasti harus make money gitu. Jadi tetap ada beberapa business model yang kita bisa monetize untuk kita sustain as a business gitu. Wow, keren banget. We should talk again nanti tentang Sevenpreneur. Kita bisa collab sih, pasti. Dengan senang hati. Dan itu tuh mulia banget itu yang lo lakukan gitu. That's mengafirmasi harapan besar gue tentang Sevenpreneur. Amin. Gitu. Semoga ya. Mudah-mudahan dimudahkan lah ya. Semoga. Kenapa Seven, bro? Ternyata, pertama 7 angka favorit. Launchingnya 7 Desember tahun lalu. Ulang tahun gue. Dan ternyata ini backstory itu sebenarnya Sevenpreneur harusnya nggak kayak gini sekarang. Ini sekarang tuh udah berbeda. Dulu tuh sesimpel gimana cara jelasin orang paling gampang how to start business. The easiest way. Business model canvas tuh kadang gue sendiri dulu susah untuk ngerti. It's good for brainstorming but maybe not so good to start gitu misalnya. Jadi Seven itu kita dari 7 years of experience juga pas waktu itu 7 years experience jadi entrepreneur. Ada 7 komponen yang ternyata selama ini konsisten gue ceritain ke entrepreneur, this is how you start gitu. Foundations gitu, dari diri sendiri, internal, external preparation, business idea, ada low hanging fruit, bisa cari dari market gap, market research and validation, product, marketing, operation, baru business growth. Jadi kayak ternyata, steps juga tuh ya? Iya, 7 hal itu ternyata yang gampangin untuk siapapun, mau incubation, mau investment, itu framework kita gitu. 7 hal itu yang ada 1.400 bisnis kan daftar buat incubation. Kita lihat 7 hal itu selalu gitu. Jadi kayak kita ada identitas. Kalau misalnya kayak cuma another entrepreneur itu, saya gitu. Kebetulan 7 angka favorit juga. Ya akhirnya kita semuanya bisa naik ke langit ke-7 katanya gitu ya. Udah paling mentok tuh katanya. Nanti kantornya maksimal 7 lantai. Raymond, thank you banget. Gue belajar banyak banget lessons, teman-teman juga ya. Dan mungkin aku mencoba untuk merecap satu message ya. Sebelum nanti gue minta lo juga say a few things ke teman-teman semuanya, advice yang lo bisa kasih ke teman-teman. Yang saya pelajari nih teman-teman semuanya adalah gini. Jadi ya kisah perjalanan hidup seorang pengusaha itu ya kayak gitu. Jadi you start from the beginning, terus merasa ketemu sesuatu, you build something big, dapat support dari yang lain, only to find, hanya untuk menemukan bahwa ternyata itu jalan yang salah. Ternyata akhirnya juga Raymond menemukan diri Raymond sendiri kan. Pada saat itu kan, ternyata gue nggak se-mature itu ya gitu. Gue ternyata masih terlalu emosional sih ya gitu. Dan itu sesuatu yang nggak lu pelajari dari buku, bahkan di kelas-kelas. Lu harus terjun langsung, sehingga lu ngalamin itu semuanya gitu. Dan yang aku senang adalah teman-teman semuanya begini. Jujur deh, waktu pas lagi Raymond ada drama-drama tentang ternak uang itu, jumlah yang mensupport Raymond sama jumlah yang maki-maki dia dan nyinyirin dia pasti banyak yang maki-maki dan nyinyirin lah menurut gue lah, gitu kan. Tapi itu kan sekali lagi itu kan cara Tuhan untuk nunjukin who's your really true best friends dan supporters gitu. Mana yang sebenarnya cuman dia cuman di sidelines. Karena kalau bagi saya nih teman-teman semuanya cuma ada 2 kelompok orang kan. Orang yang ada di arena dan bertarung. Gitu. Yang itu bisa jadi menang bisa kalah, namanya juga bertarung kan ya. Dan ada orang yang dia di podium aja jadi penonton gitu, bersorak-sorak gitu, gitu ya. Dan we have to make a choice, lo mau ada di mana gitu. Ya. Yang aman adalah di podium kan. Yang aman di podium. Udah. Tapi lo nggak menghasilkan apa-apa. Lo nggak punya karya apa-apa. Lo cuma jadi tukang nyinyir aja, tukang sorak-sorai aja gitu. Dan gue appreciate lo dan juga teman-teman termasuk Timothy dan Felicia ya yang berani ngambil peran di tengah arena. Walaupun kemudian lo harus mengalami kenyataan bahwa tidak berjalan sesuai dengan rencana lo kan. Benar. Which is itu part of
journey-nya lu. Emang part of the journey, entrepreneur, benar. Dan usia lu yang sangat muda, nanti lu di usia gua nggak kebayang lu akan jadi seperti apa. Lu bakalan hebat banget nanti. Mudah-mudahan ya kita doain semua teman-teman semuanya. Tapi itulah journey teman-teman semuanya. Journey seorang pengusaha yang berangkat dari pilihan. Benar. Mau di arena atau cuma mau ada di podium gitu. Dan gue appreciate you and everyone else yang memilih untuk di arena walaupun dibully, walaupun dinyinyir, tapi pada akhirnya yang berkontribusi untuk negeri, untuk orang di sekitarnya kan yang ada di arena, bro. Yang bukan lapangan pekerjaan kan yang di arena, bro. Iya, gitu. Exactly. Yang creating value untuk PDB negeri ini bahkan itu aja kan yang di arena, bro. Kan gitu kan. Benar. Dan yang lu bawa pulang nanti ketika kita emang akhirnya udah nggak lagi di dunia ini seperti yang lu ceritakan tadi itu ya. Kan adalah apa yang lo hasilkan di tengah arena kan, bro. Benar. Dan untuk itu forever gue akan appreciate mereka yang di arena. Regardless dia menang atau kalah, berhasil atau tidak, regardless itu lo memilih di situ pun menurut gue udah keren banget. Udah keren. Dibandingkan di arena. Dan that's how I see you and you guys yang para startup yang sekarang terkena winter. So keep fighting ya, belajar dari Raymond, jadikan lessons learned, create better things. Thank you. Now your turn. Apa advice untuk teman-teman semuanya? Entrepreneurship itu harus artinya kita banyak ketidakpastian. Tapi dari semua ketidakpastian itu pas kita realize ada yang benar atau ada yang salah, baru kita tuh kayak ada ngerasa kepuasan tersendiri gitu. Dan sebenarnya nggak salah. Orang boleh untuk nggak mengambil jalur entrepreneurship. Tapi orang yang ngambil anything yang ada quote-nya ya. That anything comes easy, worth it comes easy. Kalau misalnya easy, nggak worth it gitu. Jadi kita tetap harus pilih susahnya kita, gampangnya kita gimana. Tapi ujung-ujungnya dengan uncertainty, intinya salah satu lesson yang paling penting juga dari ternak uang. Waktu itu gue pernah sempat di atas kepala, heads in the cloud gitu loh, kayak udah jago gitu loh, orang datang ke gue gitu kan. Ternyata itu bisa jadi downfall anyone, bahkan orang yang udah sukses banget. Never think kayak lu udah paling jago. There's always selalu ada yang bisa dipelajarin terus. Kalau misalnya kita sampai di tahap ngerasa udah paling pintar, I think itu bakal jadi downfall-nya kita. Jadi mau entrepreneur, mau karyawan, mau apa, kita harus tetap di mindset humble, belajar terus. Ada yang selalu bisa dipelajarin, bahkan yang persepsinya bukan ke orang yang lebih sukses daripada kita. There's always something to learn. Jadi anggap aja itu journey gitu. Selama kita punya mindset itu, gagal tuh dilihat bukan sebagai kegagalan. Soalnya takutnya pas kita banyak cerita gagal, orang tuh nggak termotivasi kan. If you that mindset, gagal itu jadi kayak stepping stone kita untuk ngelakuin hal yang lain gitu. Dan pelajaran itu nggak bisa dipelajarin di buku manapun. So semangat buat yang lagi jalanin, belajar terus di channelnya Dr. Indra Nugroho. Gue juga selalu nonton. And hopefully semuanya startup, pelaku startup, bisnis termotivasi. Karena actually tahun ini is the right time. Karena, why is that? Kenapa tuh? Karena bedanya kalau dulu running startup itu capital war. When money is cheap, yang duit paling banyak. Sekarang yang paling kreatif, startup yang lahir di tahun ini, di winter ini, selama beberapa tahun ke depan, bukan guarantee ya, I'm very sure itu startup-startup yang bisa sustain bertahun-tahun ke depannya. Karena dia create real value. Real value dan di state of mind yang beda. Bukan sekedar bangun startup, 80% waktunya fundraising, pitching, tapi 80% fokus ke building something sustainable. Itu kata-katanya Matt Higgins, yang nanti harusnya kita bakal event bareng ya. Siap. Di tanggal 6 Mei, kota Casablanca. Intinya back to basic. Dunia bekerja dengan perputaran value. Money kan kayak gitu kan, perputaran value. When you have value, money will come. When you have value, dan kita bakal ambil juga buahnya nanti ke depannya. Fokus di sana. Wow. Oke, eventnya tadi boleh disebut nih supaya teman-teman nih biar kalau bisa dari sekarang udah pada daftar. Eventnya apa tuh? Buat teman-teman yang di Jakarta atau di luar Jakarta, tanggal 6 Mei di kota Casablanca kita ngadain The Founder Fest. Jadi bedanya sama di tahun ini sama tahun ke depan ya, kita ngundang international speaker Matt Higgins. Tahun depan sebenarnya pengennya Mark Cuban sebenarnya. Kita udah lagi ngobrol. Jadi event itu bener-bener buat entrepreneur, founder yang pengen belajar tentang bisnis dan temanya beda. Tema kita is about sustainability, profitability, gimana cara ngebangun sesuatu yang bisa bertahan selama berpuluh-puluh tahun ke depan. Bukan cuma ngebangun buat keren-kerenan aja, karena itu yang bakal dikulitin, itu yang bakal dibahas, dan ya sampai jumpa di Founder Fest. Daftar tiketnya. Siap. Boleh ditaruh di description tiketnya? Boleh. Mantap. Tiketnya bakal di description. Nanti saya juga bakalan datang. Bareng-bareng dengan
Raymond kita belajar bareng-bareng sama Siap. orang hebat yang ada di sana. Dan juga Oke. jangan lupa untuk subscribe channelnya Raymond Chin. Itu keren banget, must subscribe. Waduh, Dr. Indrawan juga. Buktinya editor gue selalu kirim video. Editor gue selalu kirim, Dr. Indrawan bahas ini kok. Thank you banget ya, thank you banget waktunya ya. Thank you banget, thank you. appreciate. Thank Alright. you.